Apa yang sudah terjadi semalam? Chandra, kau ternyata tidur sama ibu tiriku, menjijikan sekali. Tidak begitu sayang. Dengar penjelasanku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tani, kau akhirnya kembali. Suamimu, dia memperkosaku. Kau bilang apa? Chandra, ayo kita cerai. Lani, sialan kau ya. Dia menjebakku. Tidak. Kau yang bersalah padaku. Jadi, tanda tangani saja. Kita sudah 3 tahun bersama. Apa salahku padamu? Kau yang mau bercerai kan? Suami putriku harus sederajat dengannya. Bahkan, harus pewaris keluarga yang lebih kaya. Dan kau cuma sampah. Mengerti? Oke, aku setuju untuk cerai. Tidak. Aku berubah pikiran. Kau harus pergi tanpa bawa apapun. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Hajar dia sampai dia setuju. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Jangan. Lani, kau kejam sekali. Tidak cuma menceraikanku, tapi kau juga membuatku pergi tanpa membawa apapun. Lani, aku bersumpah, suatu hari nanti kau akan berlutut padaku dan menyesalinya. Mobil mewah ini, kalau seingatku, cuma ada satu di kota ini. Itu mobil bos besar. Dia satu-satunya raja di bawah tanah negara Hurin. Grup Naga Langit yang dia dirikan punya kekuatan yang hebat dan bisa mengendalikan apapun. Tuan Chandra, bos besar mau ketemu kau. Bos besar, dia Chandra. Angkat kepalamu. Kenapa matamu sama denganku? Karena kita kakek dan cucu. Kakek? Tapi aku yatim piatu. Mulai sekarang tidak lagi. Tapi Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, tapi sekarang aku tidak bisa menjawabnya. kenapa? Aku sudah tua, kakek butuh penerus. Kau cucu kandungku, kau berhak mewarisi semua milikku. Apa kau bersedia untuk menjadi penerusku? Kakek percaya padaku? Tentu saja bukan sekarang. Untuk jadi penerusku dan ambil alih grup Naga Langit, kau harus melewati 10 ujian. Atau kau bisa memilih uang 10 miliar dan hidup tenang selamanya. Apa kau sudah buat keputusan, cucuku? Aku pilih... Apa kau sudah buat keputusan, cucuku? 10 miliar. Memang sungguh susah buat ditolak. Aku mau jadi penerusmu. Lebih tepatnya, aku mau jadi penguasa yang baru. Ternyata kau lebih serakah dari dugaanku. Tapi, aku suka. Jam tangan ini dikenal sebagai cincin naga langit. Cuma ada satu di dunia. Bisa dibilang, ini simbol dari bos besar. Dengan memakainya, kau akan jadi VIP grup naga langit di semua bidang bisnis. Aku harus melakukan apa?
Ujian dari kakek sangat berbahaya. Selama kau menjalani ujian ini, kami tidak akan berikan bantuan apapun. Tapi sebaliknya, setiap kali kau berhasil melewati ujian, aku akan memberimu sebagian dari hadiah, kekuasaan, status, kekayaan, dan wanita. Apa ujian pertamaku? Asisten Lisa akan memberitahumu. Cucuku, kemarilah. Aku beri kau hadiah. Tatap mataku. Aduh. Apa yang kakek lakukan pada mataku? Mata kita ini disebut mata setan. Aku baru saja mengaktifkannya. Dan untuk kegunaannya, kau akan mengetahuinya. Ujian pertamamu cukup mudah. Keluarga Yol dari kota Halam menyerahkan 70% aset mereka demi bertemu bos besar. Bos besar setuju. Kau akan datang sebagai tamu VIP rumah lelang amat 3 hari lagi. Tuan Chandra, aku sudah mendaftarkan status VIP-mu. Nanti, kau cukup kasih lihat cincin naga langit buat masuk lebih mudah. Cuma itu. Ujian macam apa itu? Bos besar mau kau menawar dan mendapatkan barang nomor 15 di acara itu. Soal uangnya, kau pikirkan sendiri. Apa? Aku tidak punya uang. Makanya ini disebut ujian. Aduh. Kalau begitu, kalian antar aku pulang saja. Tapi kau sudah bercerai. Makanya aku butuh bantuan kalian. Semoga beruntung, calon penguasa. Lani. Kekuatan mata setan ini ternyata tembus pandang. Chandra, mau apa kau kesini? Aku kembali buat mengambil milikku kembali. Barang rongsokanmu sudah lama aku buang. Lebih baik kau pergi. Ibu tiri tersayang ini cuma mantan penari tiang. Dia merasa jadi bangsawan setelah menikahi orang kaya. Cih. Berhenti! Chandra, kalau kau punya nyali, mungkin aku akan menghargaimu. Sayang sekali, kau bukan seorang pria sejati. Jadi, lebih baik kau cepat pergi. Kau gila? Apa yang kau lakukan? Menurutmu? Apa yang kau lakukan? Aku ibunya Lani. Ibu tiri kan? Sekarang kau takut? Waktu kau menghinaku tadi, bukannya kau galak sekali? Hentikan! Chandra, kau sangat menjijikkan. Akhirnya kau menampakkan diri juga. Kenapa kau kembali ke sini? Kita sudah bercerai. Benar, kita memang sudah bercerai. Tapi kau harus ganti rugi. 100 juta. Setelah itu aku akan pergi. 100 juta? Kau gila? Kau pikir kau siapa? Sejak awal aku tahu kau mengincar harta keluarga Johan. Karena kau mau cari mati, aku akan mengabulkannya. Hajar dia sampai sekarat. Kalau dia mati, aku tanggung jawab. Tenang dulu, tenang. Tahu diri sekarang, berlutut sekarang juga. Mungkin aku akan melepaskanmu. Kau bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Chandra, apa maumu? Apa mauku? Aku sudah bilang, Lani. Aku kemari cuma buat ambil uangku kembali. Kalau tidak,
kita mati bersama. Chandra, aku tahu kau. Kau tidak akan bunuh diri sama kami. Tidak. Kau pewaris keluarga kaya, punya harta triliunan. Statusmu sangat terhormat, sedangkan aku cuma anak yatim piatu. Tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Bisa buat kau mati bersama aku. Keuntungan besar, sangat menguntungkan. Jangan. Meskipun keluarga Johan punya kekayaan 1 triliun, tapi tidak punya uang tunai sebanyak itu. Terus kau punya apa? 20 juta. Setuju. Aku minta bantuan pada kalian, siapkan bom palsu. Mobil mewah siapa itu? Siapa pria itu? Tidak kenal. Di kalangan elit kota Halan apa ada orang seperti dia? Chandra? Chandra, kenapa kau ada di sini? Bukannya kami sudah kasih uangnya? Jangan bilang kau masih mau ganggu Lani. Chandra, dasar brengsek. Aku lagi bicara, kau tidak dengar. Kenapa kau di sini? Apa wilayah ini keluarga Johan? Kenapa aku tidak boleh di sini? Sialan. Rakyat jelata, berani bicara begitu? Cari mati ya? Andre, sebagai sesama pria, kau cuma cocok jadi antek kecilnya Lani. Apa hakmu buat bicara? Sialan. Chandra, kau ini sudah gila ya? Rumah lelang amal naga laut bukan tempat rakyat sepertimu. Apa kau punya undangan? Bahkan kalaupun ada, kau harus lewat pintu biasa. Rakyat jelata sepertimu malah mau lewat jalur VIP? Sungguh buat malu saja. Dia pasti akan ditendang keluar. Habislah dia. Tuan, silakan masuk. Chandra, berhenti di situ. Chandra, dasar kau penipu. Berani menipu rumah lelang amal naga langit. Akan kubongkar kedokmu. Kami kenal dia. Dia cuma yatim piatu, mantan menantu keluarga Johan. Apa? Dia bahkan tidak punya undangan. Dia tidak mungkin tamu VIP kalian. Andre, maksudmu aku palsukan identitasku? Benar. Maksud dia, kalian semua buta. Tidak bisa bedakan VIP asli dan palsu. Bukan begitu maksudku. Maksudku dia itu penipu. Benar, jangan percaya sama dia. Dia penipu. Aku mengenalnya. Dia tidak mungkin seorang tamu VIP. Bagaimana kalau kalian periksa saja, Tuan Chandra? Status VIP-mu sepenuhnya valid. Apa? Tidak, ini tidak mungkin nyata. Kalau kalian periksa identitasnya, kebenarannya akan terungkap. Kau pikir kau siapa? Mau selidiki identitas VIP grup naga langit kami? Kau bosan hidup ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Gimana bisa orang seperti Chandra jadi tamu VIP grup naga langit? Tuan, kau mau kami apakan mereka? Karena mereka kurang ajar, kasih mereka pelajaran saja. Oh iya, seingatku grup naga langit punya sistem daftar hitam. Benar kami punya. Masukkan mereka ke daftar hitam. Aku tidak mau lihat mereka. Sesuai perintah Tuan Chandra. Seret mereka keluar. Kalian jangan. Lepaskan aku! Hei! Chandra, kau berani macam-macam, mati kau. Tidak! Lepaskan aku! Lepaskan! Chandra! Kau berniat menghancurkan mereka? Apa hakmu memasukkan saudaraku ke dalam daftar hitam? Apa kau tidak punya hati? Mereka itu keluarganya Lani. Apa kau tidak lihat perlakuan mereka kepadaku? Mereka boleh menghinaku, tapi aku tidak boleh balas. Kau sendiri tahu 3 hal yang tidak bisa dihindari di negara Hurin: bayar pajak, kematian, dan grup naga langit. Terus kenapa? Kau masukkan mereka ke daftar hitam grup naga langit. Kau mau menghancurkan mereka. Lani, mereka tadi menyudutkanku. Kenapa kau tidak maju buat membelaku sepatah kata pun? Tapi kau tidak rugi apa-apa. Sedangkan mereka tidak akan bisa bertahan di negara Hurin. Cabut perintahmu sekarang juga dan minta maaf sama mereka. Seharusnya mereka yang minta maaf kepadaku. Lani, Lani, ada apa ini? Yudi, kau sudah datang. Nelangnya sudah mau mulai. Kenapa kau masih di sini? Aku lagi mengurus sesuatu.
Kenapa? Lani, kau sudah jadi tunanganku. Bilang padaku kalau ada sesuatu. Aku kenal dengan rumah lelang amal Naga Langit. Benarkah? Kau kenal orang dari rumah lelang amal? Benar. Nyonya Lami rumah lelang amal itu temanku. Yuda, dia mantan suamiku. Aku tidak tahu dia pakai cara apa buat menipu penjaga sampai mengira dia itu VIP Naga Langit. Mantan suaminya Lani. Aku pernah mendengarmu. Seorang benalu yang hidup dari harta istri tidak mungkin VIP di grup Naga Langit. Singkirkan tangan kotormu dariku. Jangan buru-buru. Aku akan telepon Nyonya Lami. Habislah kau. Habislah kau. Halo? Halo Nyonya Lami. Iya, ini aku. Iya. Sekarang aku lagi di pintu masuk lelang amal Naga Langit. Begini, aku menemukan seseorang memasukkan identitasnya jadi VIP Naga Langit. VIP grup Naga Langit? Iya, betul. Tahan dia di sana. 3 menit lagi aku sampai. Baik Nyonya Lami. Semuanya dengar perintahku. Penerus bos besar sudah tiba. Berbarislah denganku buat menyambutnya. Sayang, Nyonya Lami bilang 3 menit lagi akan sampai. Bocah ini akan habis. Yuda, terima kasih. Tidak perlu sungkan. Nanti malam layani aku dengan baik saja. Sungguh lelucon yang konyol. Kau berani menghina wanitaku. Kalau iya, terus kenapa? Lani memang benar. Kau ini cuma orang bodoh. Di acara lelang amal malam ini, semua kalangan elit Hifara akan hadir. Rakyat jelata sepertimu nekat menyusup sama saja cari mati. Lani memintamu minta maaf biar kau punya jalan keluar diam-diam. Tapi kau malah menyanyiakan kebaikannya. Aku tidak butuh kesempatan dari wanita sialan. Kenapa aku datang ke sini? Kau bisa tanya pada Nyonya Lami. Kalau aku tidak datang, apa dia akan berani memulai lelangnya? Cih. Hebat, sungguh hebat. Kau sungguh akan mati kali ini. Apa dia sudah gila ya? Apa kau tahu yang kau katakan? Kau berani menyinggung grup Naga Langit. Minta maaf sekarang juga. Kau suruh aku minta maaf? Kalau Lani tidak pantas, bagaimana denganku? Kau lebih tidak pantas. Apa kau tahu kalau lelang amal malam ini diselenggarakan keluarga York? Terus kenapa? Aku beritahu, lelang amal malam ini dipimpin langsung oleh Nyonya Lami dari grup Naga Langit. Ini perjamuan penting untuk keluarga Lot buat bisa dikenal oleh grup Naga Langit. Setelah malam ini, keluarga Yot jadi yang paling berkuasa di Hifara. Lani, dia wanita yang pintar berinvestasi. Aku tahu, kalian semua tidak percaya kalau aku ini tamu VIP grup Naga Langit. Kalian cuma ingin mempermalukanku. Aku minta maaf, sudah buat kalian kecewa. Kalian semua mau jadi kalangan elit dan mau pamer status terhormat kalian. Apa ada masalah? Tapi kalian semua buat satu kesalahan. Orang yang paling harus kalian hormati sekarang adalah aku. Chandra, ucapanmu barusan bisa menyinggung semua kalangan elit Hafira. Aku tidak peduli. Waktu buat kesombongan kalian cuma tinggal 1 menit terakhir. Identitasku asli atau palsu, Nyonya Lami yang akan beritahu kalian. Sayang sekali, waktumu juga sudah tidak banyak lagi. Pengawal, Chandra, kau sendiri yang cari mati. Jangan salahkan kami. patahkan kaki dan tangan si sombong ini, lalu seret dia keluar. Hentikan! Nyonya Lami. Nyonya rumah lelang amal Naga Langit Lami menyambut kedatangan Tuan. Nyonya Lami, sebenarnya ada apa ini? Bos, kami terlambat. Tolong hukum kami. Tolong hukum kami. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang kau masih mau aku minta maaf? Hah? Aku memasukkan saudaramu ke daftar hitam. Kau masih keberatan? Nyonya Lami, gimana bisa kau berdiri dengan sampah begini? Lancang! Kau menamparku? Aku menampar orang yang tidak tahu diri. Berani kalian menyinggung Tuan Chandra? Apa kalian bosan hidup? Nyonya Lami, apa ada salah paham? Dia cuma menantu tidak berguna keluarga Johan. Menantu tidak berguna? Apa kau tahu identitas dia yang sebenarnya? Nyonya Lami, tidak perlu buang kata-kata lagi. Kita masuk saja. Silahkan Tuan. Ini tidak mungkin. Dasar bajingan. Aku tidak percaya. Ini semua pasti palsu. Rakyat jelata. Mau seberapa hebat dia menyamar, tidak bisa membohongi ahli yang asli.
Lalu apa rencanamu? Malam ini akan ada 2 tamu VIP. Masih ada satu lagi dari keluarga terkaya di negara naga. Putri keluarga Sanjaya, Sena. Yuda, kau kenal Sena? Benar, aku punya teman yang jadi eksekutif di keluarga Sanjaya. Tunggu apa lagi? Cepat hubungi keluarga Sanjaya. Aku mau lihat trik macam apa yang dipakai rakyat jelata itu untuk menipu grup naga langit. Cuma rakyat jelata biasa, tiba-tiba berubah identitas. Membodohi eksekutif tinggi grup naga langit. Aku tidak peduli trik apa yang dia pakai. Kedoknya pasti akan terbongkar hari ini. Ayo pergi. Tuan Chandra, cuma memasukkan 2 orang tidak penting itu ke daftar hitam, bukannya terlalu baik hati. Tidak. Nyonya Lami sudah melakukan dengan baik. Terima kasih. Itu sudah tugasku, Tuan. Cuma ini agak terlalu menarik perhatian. Identitasku sebagai penerus bos besar mungkin tidak bisa dirahasiakan lagi. Kenapa harus dirahasiakan? Aku percaya Tuan Chandra, kalau kau mengungkap identitas aslimu, tidak akan ada yang berani menentangmu di Hifara. Aku tidak mau mengungkap identitasku. Aku mau kau sebarkan berita dan bilang kalau status VIP-ku sebenarnya cuma kartu uji coba. Aku mau mereka mengira kalau aku cuma orang biasa. Tuan Chandra, bolehkah aku tanya, kenapa? Karena saat ini aku masih terlalu lemah. Masih belum pantas menyandang status ini. Mereka sekarang cuma takut sama identitas bos besar, bukan aku. Memang apa bedanya? Tentu saja beda. Kekuasaan itu seperti pisau bermata 2. Itu memang hebat. Tapi kalau aku tidak bisa gunakan, itu bisa mencelakai diriku sendiri. Jadi, tolong lakukan seperti yang kubilang. Sekarang aku cuma mau lulus ujian ini. Hal lainnya tidak penting. Baik, aku akan atur sesuai perintahmu. Putri keluarga Sanjaya akan segera tiba. Aku akan persiapkan dulu. Akhirnya dia datang juga. Tuan Chandra? Tuan Chandra, aku Farid, pimpinan keluarga Wicaksono. Kami bergerak di bidang hotel dan restoran. Ini kartu namaku. Tuan Chandra, aku penerus dari grup Leona. Ini nomor teleponku. Semoga bisa bekerja sama. Ini punyaku. Tidak, kalian salah orang. Aku bukan orang penting. Itu tidak penting. Kau itu VIP, orang yang terhormat. Tolong terima ini. Kapan-kapan kita bekerja sama. Iya, ini. Kelompok elit ini benar-benar sekumpulan orang labil. Jangan buru-buru. Begitu identitasnya terbongkar, semua orang akan tahu siapa kaum elit yang sebenarnya. Ini aku. Iya, aku tahu. Tepat seperti dugaanku. Chandra sama sekali bukan VIP asli. Apa maksudmu? Temanku di keluarga Sanjaya bilang, di dalam daftar VIP malam ini bahkan tidak ada nama Chandra. Aku sudah tahu. Cuma ada satu kemungkinan. Itu cuma kartu uji coba VIP. Jadi itu cuma kartu uji coba VIP? Rakyat jelata seperti dia, kenapa tiba-tiba bisa jadi VIP? Ayo, kita bongkar kedok rakyat jelata itu. Silakan berkunjung ke keluarga Leonard kami. Ya, tidak pantas. Rakyat jelata biasa cuma karena beruntung bisa mencoba kartu uji coba VIP. Mengira dirinya benar seorang VIP. Rakyat jelata tetap rakyat jelata. Mau dikelilingi berapa banyak orang pun tidak akan bisa menyembunyikan aura kelas bawahnya. Semuanya jangan sampai ditipu olehnya. Dia bukan orang penting, tidak punya latar belakang yang kuat. Satu-satunya alasan dia bisa di sini cuma karena beruntung. Bisa pakai kartu uji coba VIP. Rakyat jelata, kenapa tidak bicara? Apa karena kedokmu sudah terbongkar, tidak bisa bohong lagi? Kenapa tidak coba cari alasan lain? Wah, jadi kau benar penipu. Kita semua hampir saja tertipu. Pasti tidak ada yang kenal dia. Kami mengira dia itu semacam miliarder kelas atas. Taunya cuma rakyat jelata yang lagi beruntung. Untung Tuan udah peringatkan kita, kalau tidak kita pasti malu. Ambil semua kartu nama kita. Penipu sepertimu tidak pantas punya kartu nama kami. Cih, sial. Apa aku menghancurkan rencana besarmu? Kau mau memukulku? Yuda, aku tidak tahu harus menyebutmu konyol atau memang bodoh. Berhenti bersandiwara. Chandra, sudah hentikan saja. Kalau kau terus begini, aku tidak mau bantu kau lagi. Kau mau bantu apa? Bahkan sampai sekarang, kau masih belum sadar kenyataan. Yang tidak bisa melihat kenyataan itu kalian para orang bodoh. Kau mau main-main? Oke, aku ladeni. Ayo tanding. Berani? Ayo tanding. Berani? Chandra, sepertinya kau masih belum paham juga. Aku ini pewaris utama keluarga Yol. Memangnya kau ini apa? Melawan orang biasa sepertimu. Bisa menjatuhkan status terhormatku. Terus kamu tanding apa?
Tanding banyak pengeluaran uang. Siapa yang keluarkan lebih banyak, maka dia pemenangnya. Sepertinya kau tidak berani. Orang biasa berani menantang pewaris kaya soal menghabiskan uang. Boleh. Chandra, jangan terlalu gegabah. Kalau kau berani pakai uang sembarangan, aku tidak akan melepaskan. Kenapa? Kalau aku menghabiskan uang, kau merasa bersalah? Tidak apa. Aku akan buat dia sadar seberapa jauh jurang pemisah antara rakyat jelata kelas bawah dengan kalangan elit. Semuanya, tolong jadi saksi untukku. Kalau rakyat jelata ini kalah, jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir Tuan Yuda, kami akan jadi saksimu. Seorang warga biasa berani tanding pengeluaran dengan pewaris kaya. Sama saja buat malu diri sendiri. Jangan bandingkan seluruh harta kekayaanmu dengan uang jajan kami. Nona Seina, rumah lelang amal naga langit menyambut kedatanganmu. Bawa dan atur barang lelang yang sudah aku siapkan. Baik, akan aku atur. Sampaikan perintah. Siapa yang memenangkan barang yang aku siapkan, aku akan mengadakan perjamuan dan mengundangnya makan bersama. Semuanya. Nona Seina sudah menyiapkan sebuah barang yang akan dilelang sebentar lagi untuk penggalangan dana amal. Bagi yang beruntung dan berhasil menawar barang yang disediakan Nona Seina akan mengadakan jamuan untuk makan siang bersamanya. Wah, Makan siang bersama dengan Nona Seina. Ternyata menyediakan barang kayu barang lelang Nona Seina. Tidak peduli berapa harganya, aku akan mendapatkannya. Menggunakan strategi kencan makan siang untuk menaikkan harga barang. Nona Seina ini bukan orang biasa. Baiklah, lelang amal malam ini dimulai. Mari kita sambut barang pertama. Ini vas kuno, porselen biru dan putih. Tawaran awal 200 juta. 300 juta, 700 juta, 1,5 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Sampah. Kenapa kau belum menawar? Kau juga belum mengajukan penawaran. Aku dengar dari Lani kalau kau itu yatim piatu. Aku kira kau akan menunjukkan sedikit amal, tapi sepertinya aku berlebihan menilaimu. Benar. Aku cuma orang biasa. Bagaimana denganmu? Kau pewaris keluarga Yot. Aset keluarga Yot nilainya triliunan. Pastinya kau tidak akan jadi pelit juga kan? Aku cuma menunggu kau menawar. Sebentar lagi berapapun harga yang kau tawarkan, aku akan gunakan harga yang lebih tinggi untuk menghancurkanmu. Boleh? Berikutnya, barang nomor 15. Sebuah lukisan modern, tawaran awal 50 juta. Lukisan yang jelek, kenapa bisa tampil di lelang? Ini cuma menurunkan standar elit kita. Meskipun ini lelang amal, kau harus pilih barang dengan hati-hati. Apa Nyonya Lami mempermainkan kami? Silakan ajukan tawaran kalian. Jadi ini barang nomor 15. Bagaimana bisa dapat Iya benar ya, jelek sekali barangnya. 100 juta. Orang biasa yang tidak beruntung ini identitasnya baru saja terungkap dan kehilangan muka. Mungkin mau mengeluarkan sedikit uang untuk menyelamatkan muka sekarang kan? 100 juta. Itu mungkin seluruh kekayaan bersihnya. Sampah. Benar-benar berani menaikkan papan tandamu. Kalau punya nyali naikkan tawarannya. Sudah aku bilang, akan kupastikan kau tidak mendapatkan apapun. Meskipun benda itu sampah. 200 juta. Ini untukmu. Tolong jangan menangis lagi. Terima kasih. Siapa namamu? 500 juta. 1 miliar. Wah, 1 miliar. Gila. 1 miliar ini pasti seluruh kekayaannya. Tapi buat Tuan Muda Yot sama saja dengan 100 ribu. Benar-benar tidak tahu bagaimana Chandra bisa bersaing dengan Tuan Muda Yot. Sampah teruslah menawar. Baik. 2 miliar. Barang-barang di lelang amal macam ini tidak bernilai uang, tidak perlu marah karenanya. Dengan 2 miliar ini, sekalian saja beli tas mewah. Ada apa Tuan Yuda? Hah? Tidak berani ya?
Chandra, berhenti bicara omong kosong. 2 miliar untuk Tuan Muda Yol bahkan tidak dihitung sebagai uang saku. Tuan Muda Yuda, tadi kau bilang aku tidak akan dapatkan apapun. Sudah menyerah ya? Jangan bilang ternyata kau yang sampah. Sampah. Kau bilang apa? Apa kau kehabisan uang? Tuan Muda Yuda, jangan marah. Dia cuma memprovokasimu. Hampir saja aku membiarkanmu menipuku. Ini cuma lelang amal, bukan perang penawaran eksklusif. Cuma sepotong kecil sampah saja. Wah, Tuan Muda Yuda kita yang agung akan segera kalah. Omong kosong. Walaupun aku cuma membelinya untuk dibakar, kau tidak akan mendapatkannya. Aku tawar 5 miliar. 5 miliar? banyak Seperti ini? 5 miliar cuma untuk beli lukisan yang tidak berharga. Cuma karena dendam. Bahkan kalau Tuan Muda Yuda seorang pewaris, uang itu tidak boleh disia-siakan begini. Bicaranya tinggi sekali. Cuma menawar 5 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Cuma untuk beli sampah seperti itu. Sebenarnya apa latar belakang Chandra? Mungkin dia bukan orang biasa. Chandra, apa kau sudah gila? Lani, apa maksudmu? Aku memberikan kontribusi untuk amal. Apa kau pikir kami tidak perlu beramal? Chandra, sumber uangmu tidak jelas. Benar. Itu kenapa aku putuskan untuk beramal. Apa tidak boleh? Sudah. Tuan Muda Yuda yang hebat. Aku sudah menawar 6 miliar. Kau naikkan atau tidak? Kalau tidak dinaikkan, lukisan itu milikku. Jangan mimpi. Aku tawar 7 miliar. Yuda menawar 7 miliar. Apa ada lagi yang mau menawar? Jangan naikkan tawaran, Chandra. Jangan berteriak lagi, Chandra. Jangan berteriak lagi. Aku menawar 10 miliar. Hah? 10 miliar? 10 miliar? 10 miliar? Wah, luar biasa. 10 miliar? Banyak Ini sekali. benar-benar Uang dari gila. mana? Ini Baru 10 seperti miliar, ini. bukan 10 juta. Aku... Beberapa waktu lalu, Chandra memeras 20 miliar dari keluarga kami. Apa? Dia sudah gila. Cepat atau lambat dia akan menghabiskan 20 miliar itu. Benar. Aku tahu kau tidak kekurangan 20 miliar. Tapi untuk lukisan yang tidak berharga, itu tidak sepadan. Sebaiknya kau ingat ini. Aku biarkan kau memiliki lukisan ini. Caramu mengakui kekalahan cukup unik, ha? Selamat Tuan Chandra atas kemenangan membeli lukisan ini. Sekarang pelelangan berlanjut. Apa? Kau bilang lukisanku terjual 10 miliar? Siapa yang beli? Seorang pria bernama Chandra. Chandra? Ibu, jangan menangis lagi. Terima kasih. Siapa namamu? Namaku Chandra. Cepat, atur aku ke pelelangan. Aku mau bertemu dia. 250 juta, 300 juta, 500 juta. 750 juta, 1 miliar, 1,5 miliar, 3 miliar. Berapa banyak uang yang kita habiskan? Saat ini kita sudah menghabiskan 3 miliar. Tapi saat ini tawaran tertinggi masih tetap Chandra. Bagaimana bisa pelelangan amal ini berisi sampah? Lelang amal akan segera berakhir. Kita harus apa? Takut apa? Aku tidak percaya kalau sampah itu berani mempersulitku. Selamat untuk tamu nomor 3 dengan 380 juta memenangkan barang terakhir malam ini. Terima kasih semuanya. Lelang amal ini kini sudah selesai. Rumah lelang naga langit berjanji kalau semua dana amal yang terkumpul setiap uangnya akan sepenuhnya terbuka dan transparan. Terima kasih semuanya. Yuda, apa kau sengaja lupa soal taruhan kita? Siapapun yang menghabiskan uang lebih sedikit harus berlutut dan panggil yang lainnya kakek. Apa yang kau sombongkan? Menghabiskan uang milik wanita untuk pamer? Kalian macam apa itu? Itu urusanku. Tapi faktanya, kau cuma keluarkan 3 miliar. Kau kalah. Apa kau mencoba mundur? Lalu apa yang kau mau? Tidak bagaimana-bagaimana. Lagi pula apa kau pikir aku tidak akan menyanyali? Berlututlah dan minta maaf. Cucuku yang baik. Tuan Chandra, kau pasti bercanda kan? Aku tidak bercanda. Chandra, apa maksudmu? Persis seperti yang baru saja kau dengar. Tuan Chandra, apa kau tidak bertindak terlalu jauh? Kenapa? Apa kau berencana menarik kata-katamu? Ini bukan soal menarik perkataan. Dia
Bukan cuma penipu yang memegang kartu VIP di grup Naga Langit. Benar. Kami cuma menunjukkan hormat pada reputasi grup Naga Langit. Karenanya kami tidak mau berurusan dengan... Kamu mau ditampar lagi? Setiap orang yang datang ke sini hari ini itu bagian dari elit Hifara. Kami melihat reputasi grup Naga Langit. Dia tidak layak menerima rasa hormat itu. Yuda, apa kau tahu kau sedang bicara dengan siapa? Nyonya Lami, semua harus bicara pakai aturan. Masalah yang dikatakan Chandra sudah keterlaluan. Aku keterlaluan. Benar. Waktu pelelangan dimulai, orang yang bertaruh denganku soal menghabiskan uang. Itu dia. Orang yang kalah taruhan dan mundur juga dia. Lani. Dan semua yang ada di sini. Sekarang kalian pikir aku yang keterlaluan? Kalau iya kenapa? Kau tidak lebih dari sampah masyarakat yang beruntung. Aku tahu persis pria seperti apa dia. Cuma dengan satu kalimat, dia benar-benar berharap pewaris grup Yol berlutut. Itu tidak mungkin. Nyonya Lani, masalah ini bukan main-main. Statusku sebagai pewaris keluarga Yol tidak bisa dipermalukan oleh menantu yang menumpang. Apa kalian semua berencana untuk menentang grup Naga Langit? Kami tidak berani. Aku cuma tidak bisa membiarkan VIP palsu Naga Langit menginjak-injakku. Benar, aku juga tidak setuju. Cuma putri keluarga Sanjaya VIP yang sebenarnya malam ini. Kalau orang lain kita tidak mengakuinya. Kalau aku benar VIP asli, kalian semua mau mengakuiku? Kalau kau VIP asli, kami secara alami akan menghormatimu. Keluarga Yot sudah ada selama ratusan tahun, melalui 4 generasi kepala keluarga untuk membangun fondasi seperti hari ini. Tapi bagaimana denganmu? Selain Nyonya Lami yang mendukungmu, apalagi yang kau punya? Benar, kalau kau benar-benar punya kemampuan, tunjukkan dan biarkan kami lihat. Aku takut kalau aku ungkap identitasku, kau tidak mampu mengatasinya. Chandra, kau cuma bisa menyombongkan diri. Kau tidak punya keahlian apapun, kan? Baiklah, kalau begitu akan kukabulkan. Nyonya Lami, beritahu mereka tentang identitasku. Kalian semua salah. Kartu uji coba VIP cuma rumor yang disebarkan Tuan Chandra sendiri. Dia sebenarnya tamu paling terhormat di rumah lelang Naga Langit kami. Itu tidak mungkin. VIP paling terhormat. Apa sebenarnya ada 2 VIP malam ini? Aku tahu salah satu dari mereka putri dari keluarga Sanjaya. Tapi Tuan Chandra ini sebenarnya siapa? Sampai bisa berdiri sejajar dengannya. Tuan Chandra, apa perintah Anda? Aku sudah bilang sebelumnya, kekuasaan itu pedang bermata 2. Itu hal yang bagus. Tapi kau tidak menggunakannya dengan baik. Kemungkinan besar hal itu akan merugikanmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hari ini, ratusan tahun kejayaan keluarga Yot, kau yang menghancurkannya. Waktu di pintu masuk, aku sudah memperingatkanmu. Sayang sekali, kau tidak percaya. Aku menghancurkan keluarga Yot dengan tanganku sendiri. Tidak, bukan. Aku tidak tahu. Ini tidak mungkin benar. Tidak ada yang mustahil. Kenapa kau belum berlutut? Minta maaf kepada Tuan Chandra. Aku salah. Apa ini? Pendukung yang kau temukan? Sayang, aku sebenarnya... Jangan panggil aku sayang. Kita sudah bercerai. Waktu itu memasang jebakan untukku dan menjebakku karena selingkuh. Itu kau kan? Membuat para penjaga memukuliku dan membuatku pergi tanpa bawa apa-apa. Itu juga kau kan? Mengatakan aku cuma sampah yang tidak berhak ikut lelang ini. Itu juga kau kan? Membuatku bertaruh dengan Yuda cuma mau melihatku mempermalukan diriku sendiri. Hah? Lepaskan aku! Pada akhirnya siapa yang benar-benar membodohi dirinya sendiri? Dasar wanita brengsek. Chandra, kenapa kau tidak memberitahuku kau VIP? Kalau aku beritahu, apa kau percaya? Hah? Berhenti menindas orang di sini. Kau cuma tahu cara menindas istrimu. Dia seperti apa kau? Jaga mulutmu. Kau menamparku lagi? Satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Sayang, kau salah paham. Aku sebenarnya mau kau menjadi elit selama ini. Tutup mulutmu itu. Lani, kau benar-benar membuatku jijik. Sudah kubilang sebelumnya, jangan pernah panggil aku sayang lagi. Apa kau tidak dengar? Mulai sekarang, mari kita jalani hidup kita secara terpisah. Tidak ganggu satu sama lain. Tuan Chandra, gimana dengan mereka? Itu cuma salah paham. Salah paham? Betul. Ini salah paham.
keluarga Yolt dan Johan yang terus mengincar Chandra selama ini. Kami tidak terlibat dalam hal ini. Benar, Tuan Chandra masih sangat muda dan tampan. Dan elit juga. Tentunya tidak akan menentang kami. Tentu saja tidak. Benarkan Tuan Chandra? Tuan Chandra, aku minta maaf padamu. Aku harap ke depannya kau bisa bekerja sama dengan keluarga kami. Kami pasti akan menunjukkan ketulusan penuh. Iya Tuan Chandra, apapun yang kau mau, keluarga Lesmana bisa berikan padamu. Iya, apapun yang disukai Tuan Chandra, emas atau wanita cantik, aku punya semuanya. Oh, ternyata kesalahpahaman. Iya, benar sekali. Baiklah kalau begitu. Karena kalian semua menghargaiku, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku ini bukan orang yang murah hati. Jadi untuk kalian para elit Hifara akan bangkrut. Dasar gila, Chandra. Kau benar-benar sudah gila. Keluarga Yolt tidak boleh menyinggung naga langit. Tapi grup naga langit mulai hari ini dan seterusnya. Jangan harap untuk memerintah Hifara sendirian. Penggawa! Chandra, aku tidak akan melepaskanmu. Kau lihat saja. Selama Tuan Chandra menginginkannya, grup naga langit bisa menghancurkan kalian semua. Tuan Chandra, apa kau tidak berpikir permintaanmu agak terlalu berlebihan? Kenapa? Tidak bisa melakukannya? Ini cuma salah paham. Dan kami sudah menawarimu hadiah permintaan maaf. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Sekalipun kau tidak kekurangan uang, menghancurkan semua elit Hifara, bukannya itu terlalu sombong? Itu benar. Gabungan aset kami berempat menutupi kebutuhan dasar seluruh kota. Tidak melebih-lebihkan. Kami berempat bersama-sama memegang kendali kehidupan seluruh Hifara. Dengan satu kalimat kau mau merombak seluruh elit Hifara. Apa tidak boleh? Kau tidak layak. Farid! Grup Naga Langit memang sangat kuat. Tapi dia, apa identitasnya asli atau palsu, tidak bisa menekan seluruh Hifara sendirian. Apa kau kira semua orang bisa jadi VIP di grup Naga Langit? Apa kau tahu siapa identitasnya? Bahkan kalau dia Dewa Langit juga tidak akan bisa. Tuan Chandra, kau hidup juga harus membiarkan orang lain hidup. Tuan Muda Farid benar. Keluarga Lesmana juga merupakan elit teratas di Hifara. Kau mau menghapus kami dengan satu kalimat? Kalian semua berencana untuk menentang grup Naga Langit sekarang? Nyonya Lami, kami tidak berani. Kami cuma mencari cara untuk bertahan hidup. Tuan Chandra, kau cuma seorang VIP dari rumah lelang Naga Langit. Kau tidak bisa mewakili grup Naga Langit. Kau tentu saja tidak bisa menggantikan bos besar itu sendiri. Apa kau yakin? Tentu saja. Kalau kau benar-benar punya kekuatan, kau bisa meminta grup Naga Langit memblokir aku sekarang juga. Ini pertama kalinya aku dengar seseorang minta supaya dirinya diblokir. Tuan Chandra, apa perintah Anda? Cuma mengadakan pertunjukan. Tuan Chandra, orang kelas bawah sepertimu yang mencapai kesuksesan dalam semalam mungkin tidak paham kesulitan keluarga elit yang berjuang untuk bertahan hidup di dunia bisnis, kan? Kau ini sebenarnya mau bicara apa? Aku beritahu, semua orang yang duduk di sini hari ini, bahkan kalau kami harus kehilangan status elit, kami bisa mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk jadi keluarga yang kaya lagi. Benar, dibandingkan dengan orang sepertimu, cuma mengandalkan Nyonya Lami dan menggunakan status VIP sebagai perisai. Semua orang yang duduk di sini mungkin bisa menghancurkanmu dengan mudah. Apa kau yakin? Tentu saja. Cuma keluarga kecil di Hifara beraninya bicara sombong. Tuan Chandra, apa perintah Anda? Baik, hubungi asisten Lisa. Dalam 3 menit, buat keluarga Wijaksono bangkrut. Asisten Lisa? Siapa dia? Belum pernah dengar tentang dia. Sejak kapan Naga Langit punya eksekutif seperti itu? Tuan Chandra, apa kau berencana berakting sampai akhir? Acting atau bukan? Kau akan tahu sebentar lagi. Baik, aku tunggu. Perintah sudah dikirim. Nyonya Lami, keluarga Wicaksono punya aset puluhan triliun. Dengan bisnis di seluruh negara, dalam 3 menit kau mau membuat keluarga Wicaksono bangkrut. Bukannya itu terlalu berlebihan? Chandra, sudah cukup. Siapa orang di sini yang tidak bergantung pada akumulasi bisnis keluarga selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi ini? Bahkan kalau grup Naga Langit bertindak secara pribadi, 3 menit tidak mungkin cukup. Nona Lani, kau salah. Grup Naga Langit bisa membuat keluarga Wicaksono bangkrut. 1 menit sudah lebih dari cukup. Tuan Muda Farid, cepat minta maaf pada Tuan Chandra. Mungkin masih ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Jangan berakhir seperti Yuda. Menyesal waktu sudah terlambat. Tidak perlu. Nyonya Lami, kau tidak perlu melindungi Tuan Chandra lagi. Yang datang di sini hari ini tidak cuma keluarga Wicaksono, ada juga keluarga Lesmana. Aku juga. Aduh, ini Tuan Chandra.
Kau cuma seorang VIP dari Rumah Lelang Naga Langit. Mau membuat kami semua bangkrut. Hah. Rumah Lelang Naga Langit belum punya kekuatan seperti itu. Kau... Apa kau bahkan tahu siapa identitasku yang sebenarnya? Halo? Gawat Tuan Muda Farid, aset kita mengalami pengalihan besar-besaran, harga saham jatuh, kita bangkrut. Benar-benar bangkrut? Bagaimana mungkin? Chandra, siapa kau sebenarnya? Itu kau. Itu semua karena kau. Aku akan membunuhmu. Siapa sebenarnya dia? Dia siapa? Bukannya kalian semua sudah bisa menebaknya? Untuk bisa dengan mudah menggerakkan kekuatan finansial sebesar itu, selain putri keluarga Sanjaya, cuma bisa dilakukan pewaris bos besar. Pewaris bos besar? Tunangan dari Seina mau elit Hifara bangkrut. Kenapa tidak boleh? Kak Chandra itu penyelamatku. Apa latar belakang ini? Cukup? Tuan Chandra sebenarnya punya banyak sekali koneksi ke keluarga Sanjaya. Chandra, kau membuatku merasa sangat jauh. Nona Sena, aku pikir ini pertemuan pertama kita. Mendukungku seperti ini, apa kau punya motif tertentu? Kak Chandra, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Tuan Chandra, lukisan yang kau tawar sebelumnya dilukis Nona Seina berdasarkan pengalaman pribadinya. Apa? Sepertinya kau ingat sekarang, benar. Kau pria yang dipilih langsung oleh keluarga Sanjaya dari Sydney. Ini... Kak Chandra, untuk pertemuan pertama kita, terima kasih atas kontribusimu pada industri AMA. Ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Hadiah ucapan selamat dari keluarga Sanjaya dari Sydney. 1 mobil mewah papan atas Pagani, Zonda HP Barketa senilai 17 miliar. 1 villa di Teranta senilai 30 miliar. Ditambah hadiah pertunangan emas sebanyak 90 miliar 990 juta. Semoga Tuan Chandra dan Nona Sena bersama sampai tua dalam kebahagiaan abadi. Kak Chandra, semua ini milikmu sekarang. Senang tidak? Lani, tadi kata Nona Seina, Chandra dan dia itu tunangannya. Hadiah ini benar-benar hal yang sangat besar. Hadiah-hadiah ini saja sudah bernilai lebih dari total asetku. Apa ini gaya keluarga Sanjaya ya? Pantas saja kau punya kepercayaan diri membuat keluarga Wicaksono bangkrut dalam 3 menit. Keluarga Wicaksono sudah selesai. Tuan Chandra, aku menyerah. Bagaimana kalian? Kami menyerah. Beritahu asisten Lisa, kau dan dia akan bertanggung jawab bersama dalam menangani aset keluarga mereka. Baik. Selanjutnya, kita harus bicarakan masalah di antara kita. Tentu Kak Chandra. Silakan. Tunggu sebentar. Nona Lina, apa ada hal lain? Yang kesebut status VIP itu, apa itu semua karena mengandalkan keluarga Sanjaya? Chandra, berhentilah bersikap bodoh. Sebelumnya kau mengandalkan kekuatan keluarga Johan, dan sekarang kau manfaatkan keluarga Sanjaya. Sepanjang hidupmu, kau cuma hidup sebagai parasit yang menumpang, kan? Tampar mulutnya. Kau pikir kau siapa? Beraninya menghina Kak Chandra. Apa keluarga Johan juga mau coba rasanya bangkrut dan likuidasi? Chandra, kau masih belum kasih aku jawaban. Bukan urusanmu. Chandra, aku tahu kalau menceraikanmu menyakiti harga dirimu. Tapi bukankah itu akibat ulahmu sendiri? Kau bilang apa? Benar, kau banyak pamer di venue hari ini. Aku pikir ini semua bergantung pada kemampuanmu sendiri. Chandra, pada akhirnya kau masih mengecewakanku. Kau sungguh menganggap dirimu terlalu tinggi. Tapi
Tapi aku tidak pernah menyangka kau tetap parasit yang bergantung pada wanita dan bergantung pada mereka dengan menghisap darahnya. Kau... Chandra, kau membuatku merasa jijik. Silakan berpikir semaumu. Nona Lina, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Nona Sena, ayo. Nona Sena, kau putri keluarga Sanjaya. Bersama dengan pecundang seperti dia, apa tidak akan menurunkan statusmu? Karena Nona Lina tahu aku putri keluarga Sanjaya. Kau pikir seleramu lebih baik dariku? Waktu keluarga Sanjaya melakukan sesuatu, bukan tempat orang sepertimu untuk datang dan memberitahu apa yang harus aku lakukan. Kak Chandra, ayo pergi. Berhentilah berpura-pura. Memang kenapa kalau keluarga Sanjaya dari Sydney? Brengsek. Gimana pun juga mereka memang berasal dari Sydney. Jadi memiliki kesombongan itu normal. Lani, kau diperlakukan tidak adil. Tidak apa, cuma dipandang rendah dengan beberapa kata. Aku Lani, memimpin keluarga Johan untuk bangkit selangkah demi selangkah di masa depan. Benar, kau yang terbaik. Chandra, aku akan membuatmu melihat sendiri kebangkitan keluarga Johan. Ketika saatnya tiba, aku akan menginjakmu dan keluarga Sanjaya tepat di bawah kakiku. Sekretaris Lisa, masalah ini yang baru saja terjadi. Berani bersikap tidak hormat pada tuan muda, cuma dengan mengambil alih bisnis keluarga mereka, terlalu mudah bagi mereka. Lalu, maksudmu? Kasih pengumuman, grup Naga Langit akan berusaha sekuat tenaga menargetkan semua kekuatan keluarga di Hifara, terutama keluarga Johan. Kalau begitu, aku khawatir keluarga Johan akan kesulitan bertahan hidup. Menyinggung tuan muda berarti menyinggung bos besar. Mereka masih mau bertahan. Apa mereka berpikir grup Naga Langit terbuat dari tanah liat? Sekarang kita bisa mengobrol dengan baik. Nona Sena mendukung dengan sikap yang begitu besar. Sebenarnya untuk apa? Karena aku menyukaimu. Aduh, Bibi. Karena bertemu dengan penyelamatku, aku jadi terlalu bersemangat. Penyelamat? Penyelamat apa? Kak Chandra, kau benar-benar tidak ingat. Aku gadis kecil dalam lukisan yang diselamatkan olehmu. Apa? Kau gadis kecil yang 15 tahun lalu? Seina? Tuan Chandra, terima kasih kau sudah tolong Seina 15 tahun yang lalu. Aku bibinya Seina, namaku Gina Sanjaya. Keluarga Sanjaya terhadap penyelamat kami tidak pernah pelit. Bibi, kau salah paham. Waktu aku menyelamatkannya saat itu, aku tidak punya motif tersembunyi. Begini saja. Selain apa yang baru saja Seina kasih padamu, aku juga akan kasih kau uang tunai 100 miliar bagaimana? Murah hati sekali. Pasti ada harganya ya. Aku orang yang suka bicara terus terang. Baru saja soal Seina mau menikah denganmu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Lebih lagi, aku harap kau jangan bertemu dengan Seina lagi mulai sekarang. Hentikan mobilnya. Maaf, usulanmu aku tidak akan menyetujuinya. Tujuanku lulus seleksi pewaris bos besar. Orang biasa, betapapun beruntungnya, tidak pernah bisa merubah kelas sosial. Kenapa tidak begini saja? 2 hari dari sekarang, kau dan Seina sama-sama ikut makan siang keluarga Sanjaya. Setelah selesai makan siang, kau baru kasih aku jawaban. Bagaimana? Anak muda, jadi orang tidak boleh terlalu serakah. Kau pikir-pikir dulu saja. Kak Chandra, sampai jumpa lagi lain kali. Sepertinya aku harus menyelesaikan uji coba ahli waris secepat mungkin. Kalau tidak, semua orang akan mengejek dan menghinaku. Mengira aku Chandra tidak punya sikap sama sekali. Enak, bagaimana rasanya? Kekuasaan memang sangat memabukkan. Aku sangat menyukai perasaan ini. Itu baru benar, enak. Ini pertama kalinya kau membuka matamu. Jadi, aku lulus uji cobanya? Tentu saja.
Sebagai hadiah, akan kuberi kau kendali 10% aset grup Naga Langit untuk kau gunakan. Saat yang sama, kepemilikanmu atas rumah lelang akan menambahkan perusahaan perhiasan senilai 100 triliun untuk kau kelola. Selamat Tuan Muda. Tentu saja, itu bukan bagian terpenting. Ini bahkan bukan bagian utamanya. Ini kunci sebenarnya bagaimana aku menjadi bos besar. Aku akan meneruskannya kepadamu, anakku. Kemampuan macam apa ini? Ini disebut teknik pernapasan paus raksasa. Kalau berhasil dikuasai, bisa menembus batas kemampuan tubuh manusia. Dengan kata lain, kalau aku bisa mempelajari teknik pernafasan ini, aku bisa hidup seperti manusia super, begitu? Kekuatan yang kukembangkan, jalan untuk menentang takdir dengan kekuatan yang tidak terbatas. Menguasai kekuatan seperti itu akan membuat kau menguasai dunia. Kakek, tolong turunkan padaku. Hei, kau tahu kenapa aku menunggu? Sampai sekarang untuk memberikannya padamu. Keterampilan seperti itu. Aku tidak tahu mohon berikan pencerahan, kakek. Banyak sekali godaan di dunia ini. Jarang ada orang yang bisa menjaga hati sejatinya. Melewati ujian pertamamu, membuktikan hatimu baik. Kau tidak mau kekuasaan ataupun tertarik dengan uang. Cuma kepolosan hatimu saja, tapi bisa kendalikan kekuatan yang begitu besar. Dipahami dalam 1 hari, dibobol setengah hari. Sepertinya kau sungguh penerus terbaik yang pernah kupilih. Terima kasih sudah mewarisi kepadaku, kakek. Hei, sekarang apa kau siap menghadapi percobaan kedua? Sekarang, apa kau siap menghadapi percobaan kedua? Aku sudah siap, kakek. Bagus. Percobaan keduamu itu jadi pengawal pribadi Sena, menjaganya tetap aman. Apa? Periksa dokumen ini dulu. Tuan Muda, ini anak tertua dari keluarga Sanjaya Saina Sanjaya. Sebenarnya bukan keturunan langsung. Bukan keturunan langsung? Benar. 3 tahun lalu setelah penerus pilihan Sanjaya mati secara tragis, keluarga Sanjaya mulai mengalami perpecahan. Saina memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke puncak dan akhirnya berhasil mengamankan posisi penerus. Di data ini tertulis keluarga Sanjaya ingin melakukan aliansi pernikahan. Benar. 3 tahun lalu, keluarga Sanjaya mengalami pukulan berat. Cuma aliansi yang bisa menstabilkan posisi. Tapi, Saina tampaknya sangat tidak puas dengan tunangannya. Jadi, dia lakukan perjalanan jauh ke tempat kecil seperti Hifar untuk menghadiri jamuan makan. Dengan begitu, dia bisa temukan tunangan yang mudah dia kendalikan. Pada awalnya, Saina memang berpikir begitu. Tapi Tuan Muda, kau menolongnya bertahun-tahun lalu. Hal itu sama sekali tidak diduga keluarga Sanjaya. Keluarga Sanjaya juga takut dia akan cinta padaku. Jadi mereka tidak mengizinkanku mendekatinya. Iya kan? Pria muda, kita tidak boleh terlalu serakah. Pikirkan lagi. Jadi artinya, keluarga Sanjaya tidak tahu identitas asli. Bagaimana, nak? Sudah kuputuskan. Tantangan ini, aku terima. Tuan Muda, kabar tentangmu yang lulus ujian perwaris, para pimpinan grup Naga Langit semua sudah tahu. Mereka semua mau bertemu denganmu. Sekarang bukan waktu yang tepat. Kekuatanku masih lemah. Kita tunggu sebentar lagi. Baik. Tuan Muda, hari ini makan malam keluarga Sanjaya. Bos besar berpikir jangan membuat keributan. Jadi dia siapkan teh jubah merah seabad ini sebagai salamnya. Meskipun baru berusia seabad, teh ini hasil panennya sangat rendah. Harganya mendekati 5 miliar. Ini barang favorit orang lama. Sampaikan salamku pada kakek.
akhirnya kau sampai. Aku sudah janji padamu, pasti aku datang. Halo, Chandra. Kau siapa? Siapa orang ini? Apa dia pantas jabat tangan denganku? Siapa orang ini? Apa dia pantas jabat tangan denganku? Kakak, maksudmu apa? Melihatnya berpakaian begitu, awalnya malah kukira pengemis dia tadi. Coki, Kak Chandra itu tamu penting yang kuundang. Apa mau marah? Aku cuma bercanda. Tuan Coki pasti sedang bercanda. Aku berasumsi orang yang kau temui setiap hari pasti pakaiannya mewah dan banyak permatanya. Bertemu dengan orang lusuh sepertiku tiba-tiba mungkin membuatmu kaget. Itu memang sifat manusia. Tapi Tuan Coki, kau pernah dengar pepatah? Apa? Emas di bagian luar, tapi busuk di dalamnya. Kau menghinaku? Aku tidak menghinamu. Lagi pula sebagian orang, bahkan saat berpakaian mewah, tetap saja bukan siapa-siapa. Tunggu dulu. Kau ngapain? Hari ini makan malam pribadi keluarga Sanjaya. Aku mau tahu hadiah apa yang dia bawa untuk kakek. Apa ini? Beberapa daun teh berjamur? Keluarga Sanjaya kami itu keluarga terhormat. Kau membawa barang rongsokan ini sebagai hadiah? Ini terlalu meremehkan keluarga Sanjaya kami. Bukan urusanmu. Makanya kalau dia tidak mau apapun, aku tidak keberatan. Sena, aku sarankan kau pertimbangkan posisimu. Bawa barang rongsokan ini ke rumah Sanjaya, termasuk pengkhianatan mutlak terhadap kakek. Teh yang biasa diminum keluarga kami, semuanya berkelas. Barang milikmu ini. Aku yakin pelayan kami pun tidak mau meminumnya. Benarkah? Sepertinya Tuan Coki sangat suka merendahkan orang lain, cuma untuk meninggikan statusnya. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Kalau seseorang membawa hadiah yang jelek, apa orang lain tidak boleh mengkritiknya? Tentu saja boleh. Tapi caramu mengatakannya malah mengungkap sifat asli seseorang. Beberapa orang, sekalipun dilapisi emas dan perak, tidak bisa menyembunyikan kebodohannya jauh di dalam tulang mereka. Maksudmu apa? Kau panggil aku apa? Aku tidak membicarakanmu, Tuan Coki. Tolong jangan tersinggung. Dasar orang bodoh. Pada akhirnya, kau tetap saja mau berhubungan dengan keluarga Sanjaya kami, supaya kau tidak perlu bersusah payah lagi. Sena, aku tahu kau punya hati yang baik dan mudah ditipu orang lain. Tapi kau tetap harus membuka mata lebar-lebar. Sebagian orang cuma katak yang mau daging angsa, tanpa berpikir apakah mereka layak. Sebagian orang cuma katak yang mau daging angsa, tanpa berpikir apakah mereka layak. Sudahlah, Ciko. Siapapun yang kuajak ke sini bukan urusanmu. Meski Kak Chandra tidak punya apapun, aku tetap terima. Kata-kata dari Coki itu tolong jangan diambil hati. Jangan khawatir, aku tidak sepicik itu. Kau juga. Kau tidak bisa lebih memikirkan hadiahnya? Lebih baik tidak membawa apapun. Nona Sena, barang-barangku ini sangat berharga. Ini barang favorit kakekmu, teh jubah merah. Semua akan baik-baik saja. Kak Chandra, kau tidak perlu berpura-pura di depanku. Yang kusuka itu dirimu sebagai pribadi, bukan hal yang remeh seperti itu. Tapi apa yang kukatakan itu benar. Baiklah, aku percaya padamu. Ayo kita pergi. Baiklah. Aku sangat menyesal aku jadinya telat. Bibi, siapa pria ini? Perlagaanku membuat orang tua keluarga Sanjaya menunggunya. Perlagaanku membuat orang tua keluarga Sanjaya menunggunya. Sarah, jangan bersikap begitu. Dia teman Sena, Tuan Chandra. Apa dia pria malang yang dibanggakan oleh Sena? Sena, hari ini makan malam keluarga. Jangan biarkan hal senda ini merusak suasana. Baik, Ayah. Sena, tamu istimewamu ini benar-benar berkelas ya. Teh ini bahkan anjingku tidak mau mengendusnya. Kakak, apa kau perlu melakukan ini? Hai nak, rumah keluarga Sanjaya bukan tempat untuk diinjak orang rendahan sepertimu. Pergilah sekarang juga dan kau mungkin selamat. Tuan Coki, sekeras apapun anjing menggonggong, dia tidak bisa mengubah sifat dasarnya.
Sama seperti kau. Tidak peduli sebagus apapun pakaianmu, kau tetaplah seorang penjaga. Beraninya kau menyerangku? Ngawal, cepat usir dia. Kalian semua berisik, makan dengan tenang pun tidak bisa. Ayah. Ini jubah merah yang berusia sahabat. Harganya 5 miliar. Siapa yang membawa ini? Siapa yang membawa ini? Aku. Kakek. Kau bilang ini jubah merah berusia sahabat. Bentuknya tidak beda dengan daun yang biasa pelayan kita minum, kek. Diamlah. Dasar kau idiot. Kau tahu kan? Jubah merah yang berusia sahabat punya hasil panen yang rendah. Saat ini cuma grup naga langit yang bisa memilikinya. Anak muda, kau bilang kau yang membawanya. Itu benar. Kau bisa dapat teh ini dari mana? Bos besar yang berikan. Dia bilang, kalau ada orang dari keluarga Sanjay yang kenal dengan ini sama saja bertemu dengannya. Token segel darah naga langit. Kaulah bos besarnya. Sekarang, siapa yang tidak kenal dengan itu? Tuan Muda Chandra, aku tidak mengenalimu dan malah menghinamu. Kau pria hebat berarti besar, tolong ampuni aku tidak akan ulanginya. Bukannya tadi kau cukup arogan, kenapa? Sekarang kau takut ya? Tapi bagiku, anjing yang paling kubenci. Anjing yang so galak di depan orang. Tuan Chandra, aku sungguh tahu aku salah. Aku akan melakukan apapun. Tolong jangan rendahkan dirimu ke levelku. Sena, cepat katakan sesuatu untukku. Bagaimanapun aku tetap kakakmu. Kakak kedua, bukannya kau tadi bilang kalau Kak Chandra itu pemulung? Kenapa kau tidak lanjutkan? Kakak Chandra itu penyelamatku. Dan dia juga menolong keluarga Sanjaya. Kalau kau berani melawannya, aku Sena lebih milih mati daripada ikut. Sungguh malang. Sungguh malang. Kak Chandra, aku akan mengantarmu. Kakek dan yang lainnya. Mulai. Hati-hati. Nah, minggir kalau kau mau tetap hidup. Kak Chandra, hati-hati. Hah, matilah kau. Hup, ya. Paus raksasa menelan laut. Hiya. Ya. Serang bersama. Hiya. Hiya. Kau, siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu. Hiya. Hiya. Hah. Tempat ini berbahaya. Kau pergilah dulu. Kakimu kenapa? Tanpa sengaja pergelangan kakiku keseleo. Lepaskan Zaina! Chandra, kau mau apakan dia? Bibi, kau salah paham. Kak Chandra menyelamatkan aku tadi. Ini cuma jebakan. Ini sudah kali kelima bulan ini. Para preman ini memang pantas mati. Apa Nona Sena dalam bahaya? Keluarga Sanjaya sangat kaya dan bergengsi. Banyak yang mengincar posisi Sena. Chandra, aku benar-benar tidak tahu harus apa. Begini saja. Aku bisa membantumu memusnahkan keluarga Yol dan Johan sebagai tanda terima kasih. Bagaimana? Menghancurkan dua keluarga kaya itu tidak perlu merepotkan keluarga Sanjaya. Aku bisa mengurusnya. Kau masih terlalu muda, tapi sudah begitu percaya diri. Bahkan dengan dukungan keluarga Sanjaya, menghancurkan dua keluarga besar tetap sangat sulit. Tapi aku harus tetap mencobanya. Lupakan. Terlepas dari apapun yang terjadi, keluarga Sanjaya berutang budi padamu. Apapun yang kau mau, jangan ragu untuk tanya. Apa kau akan mengizinkan Sena menikah denganku? Aku bersedia. Sena, tahan diri sedikit. Aku berjanji pada kalian, aku tidak akan melarang kalian kencan. Cuma ini batas toleransiku.
Aku cuma bercanda. Permintaanku sangat sederhana. Aku mau tinggal di rumah keluarga Sanjaya, menjadi penjaga Nona Saina. Apa? Anda mau tinggal di rumah dan jadi penjaga Seina? Tepat sekali. Status Nona Sena terhormat. Dia selalu membutuhkan pengawal di sisinya. Kebetulan aku tidak punya urusan akhir-akhir ini. Jadi aku bisa mengisi waktu luang. Bibi, tolong setujui saja. Kak Chandra itu sangat kuat. Aku merasa aman bersamanya. Baiklah, karena Saina sangat mempercayaimu, akan aku izinkan. Tapi, kalau kau punya niat buruk, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Bagaimana mungkin aku bisa? Aku cuma seorang karyawan. Nona Sena, ini buruk. Keluarga Yolt dan Johan di Hivara bekerja sama dan disebut aliansi anti naga langit. Mereka mau menyatukan elit lokal, memboikot grup naga langit. Apa? Boikot grup naga langit? Siapa yang punya nyali sebesar itu? Keluarga Yolt dan Johan, Yuda dan Lani. Pertama, mereka memutus pasokan perhiasan naga langit. Dan sekarang ini, mereka sedang kekurangan bahan baku. Baiklah, aku mengerti. Awasi mereka mengenai grup naga langit. Baik, Nona. Perusahaan perhiasan kakek menjadi sasaran. Apa aku harus mengunjungi perusahaan itu? Bos, namaku Vina. Mulai hari ini aku asisten pribadimu. Aku juga manajer umum dan kepala desainer perhiasan naga langit. Aku punya hal yang harus kulaporkan. Apa tidak masalah? Bos, apa kau masih mendengarkan? Aku punya waktu. Jemput aku di villa keluarga Sanjaya. Kak Chandra, siapa yang menelpon? Dia bilang kalau dia manajer umum perhiasan naga langit Vina. Dia menjemputku untuk urusan perusahaan. Apa dia desainer perhiasan terkenal Vina? Apa hubunganmu dengannya? Dia bilang dia adalah asistenku. Chandra, sebelum kau mengenal keluarga Sanjaya kami, kau cuma seorang menantu yang tinggal di sana. Gimana kau bisa terlibat dengan manajer umum grup naga langit? Itu... Lupakan, soal permintaanmu aku sudah setuju. Ingat untuk datang bekerja besok. Ujian keduamu sebagai pewaris bisa dianggap sebagai kesuksesan total. Mulai sekarang, kau anggota tim pengawal Xianghan. Jangan khawatir, aku tidak akan seperti mantan istrimu yang meremehkanmu. Kau pikir aku sedang membual barusan? Tidak kok, yang kumaksud itu... Apa dia benar asistenku? Semua ini terlalu megah, bahkan melebihiku. Salam bos. Tidak perlu terlalu sopan. Di kantor saja. Kak Chandra! Nona Sena, aku sudah bilang kan, aku tidak pernah bohong. Chandra ini sebenarnya siapa? Kenapa hubungannya dengan naga langit begitu erat? Sejak bos besar muncul, dia jadi misterius. Kecuali Kak Chandra, pewaris dari grup naga langit. Perhiasan naga langit punya puluhan desainer papan atas, 6 toko eksklusif dan ratusan tenaga penjualan. Total aset kami berjumlah sekitar 1 triliun. 1 triliun? Aku tidak sangka di bawah kakek cuma satu perusahaan saja memiliki nilai setara dengan keluarga Johan. Tepat. Sekarang perusahaan ini milikmu. Aku? Tepat. Hadiah untuk uji coba ahli waris kedua selain 500 miliar dalam bentuk tunai termasuk pengalihan kepemilikan perhiasan naga langit. Asalkan kau tanda tangan di sini, kau akan memiliki sepenuhnya perhiasan naga langit. Bagus. Hal-hal mengenai grup naga langit aku sudah cukup paham. Kau akan tetap jadi manajer umum di sini. Aku tidak akan ikut campur di sini. Biarkan semuanya
tetap seperti semula. Baik, Bos. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tapi... Kau mau bicara soal aliansi anti naga langit yang dibentuk keluarga Yolt dan Johan, kan? benar. Saat ini perhiasan naga langit cuma punya barang giok jenis kaca dan jumlahnya sedikit. Soal hal ini, aku dengar keluarga Sanjaya menyebutnya. Apa kau kesulitan dan butuh bantuanku? Giok, Hifara, baik batu mentah atau setengah jadi, semuanya dikendalikan keluarga Yolt. Keluarga Yolt dan Johan belakangan ini dekat. Semua giok kelas atas mereka dikasih ke keluarga Johan dulu. Dan keluarga Johan kebetulan pesaing kami. Keluarga Johan bergerak di bidang desain dan penjualan perhiasan. Sementara keluarga Yolt menyediakan bahan baku batu permata. Bisnis kedua keluarga saling melengkapi dengan sempurna. Pantas saja dia mau menyingkirkanku. Saat ini kita membutuhkan setidaknya 10 kg giok kelas atas untuk menjaga pasar tetap jalan. Kalau tidak, kalau kita kehabisan barang nanti, saham kita pasti akan habis dimakan semua. Katakan padaku, di mana kita bisa dapat giok premium? Bos, untuk giok kelas atas sebanyak itu, kita cuma bisa ke perjudian batu untuk beli bahan mentahnya. Kalau begitu kita akan ke sana. Jangan, Bos. Jangan, Bos. Taruhan batu sangat sulit diprediksi. 9 dari 10 orang ke sana uangnya habis. Aku tahu, tapi Selain itu, sebelum membelah batunya, tidak ada cara mengetahuinya di dalam batu itu ada batu tak ternilai atau batu yang tidak ada nilainya sama sekali. aku bisa tahu. Hah? Kau bilang apa tadi? Bahkan teknologi modern saja tidak bisa untuk melihat ke dalam batu dan melihat kualitasnya. Tapi aku bisa. Maksudmu itu, kau bisa melihat ke dalam batu dan memastikan kualitasnya? Tepat. Tapi kalau ini benar-benar terjadi, bukannya kau bisa melibas semua batu yang ada di sana? Ini... Melibas semua batu di seluruh dunia? Tidak. Tujuanku lebih dari itu. Aku mau mengendalikan seluruh grup Tianlong dan menjadi bos besar yang baru. Baik. Kalau begitu kita akan pergi. Dan juga, kita akan pergi ke pasar keluarga Yolt. Pasar keluarga Yolt? Tepat. Pasar batu keluarga Yolt bukannya yang terbesar se-Hifara. Sembari membuat mereka patah hati, akan aku berikan giok itu kepadamu untuk dijual. Dan nanti kita juga akan menyerang keluarga Johan. Lani, kau istirahatlah sejenak. Tidak perlu. Kalau kau begadang terus, tubuhmu tidak akan sanggup. Itu tidak penting. Karena kita akan melawan grup naga langit sampai akhir. Kita harus segera menyelesaikan semua rencananya. Si pecundang Chandra itu, keberuntungan macam apa yang dia gunakan untuk meraih keluarga Sanjaya? Uang saja. Lani, kita akan segera menikah. Aku mau memilih sendiri perhiasan yang paling mewah untuk menjadikanmu wanita paling menawan di Hifara. Lalu kenapa? Tambang giok keluarga Yolt baru-baru ini membawa sejumlah giok dari sana. Aku akan memilih sendiri batunya dan akan kubuatkan perhiasan untukmu. Apa kau yakin itu bisa memotong giok premium? Bertaruh ke giok sangat beresiko. Ingin memotong giok premium, peluangnya tidak tinggi. Tenang saja, aku sudah mengamati lama batu mentah itu. Para ahli juga sudah menilainya. Pasti dalamnya bagus. Mungkin saja alat ini bisa menilai giok premium. Baiklah, kalau begitu hari ini kita ke pasar batu keluargamu. Yuda, aku tahu apa yang kau mau. Tapi sekarang bukan waktunya. Kalau itu memang bisa menilai batu premium, kau bisa lakukan apapun. Baiklah, kau sendiri yang bilang. Kenapa perhiasan naga langit ke sini? Wanita itu Vina? Apa dia juga taruhan batu? Vina pasti putus asa. Keluargaku belum menjual apapun padanya. Kalau tidak segera cari solusi, maka perusahaannya tidak akan bertahan. Si Vina itu pasti datang untuk giok mentah. Dia benar-benar mengalami kemunduran. Bukannya dia ngasih kalian uang cuma-cuma.
Uangku itu, uangmu kan? Trik apa lagi yang dimainkan Chandra? Gimana mungkin dia bisa bersama Vina? Dia bahkan menyuruh Vina membuka pintu. Kau benar-benar menghantui kami di mana-mana. Kau selalu ada dimanapun. Yuda, kau memang cari masalah kan? Ini wilayah keluarga Yol. Vina, kau jangan tertipu dengan dia. Kau? Yuda, ada apa? Melihatku bersama Vina membuatmu cemburu. Dengan begini, apa kau tidak menghormati Lani? Dia cuma omong kosong. Aku cuma merasa dia menyesal. Tidak ada hubungannya dengan Vina. Chandra, kau benar-benar penggait wanita. Baru saja keluar dari rumah Nona Sena, sekarang kau bersama Vina. Entah aku penggait wanita atau bukan atau bersama siapa aku. Apa hubungannya denganmu? Kau tahu betul kami itu saingan. Kau merayunya seperti ini cuma untuk membuatku marah kan? Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa kau begitu biasa saja, tapi begitu sombong? Ayo pergi. Bos, Yuda berani menghinamu. Mau kirim orang untuk kasih pelajaran? Biarkan dia sombong dulu. Akan aku buat dia menangis nanti. Bos, pasar keluarga Yod ada batu mentah dan berlubang. Gimana kalau lihat yang berlubang dulu? Peluang taruhannya akan lebih tinggi. Jangan khawatir. Mau berlubang atau tidak sama saja. Bos, silakan lewat sini. Pilihlah apapun yang kau suka. Batu mentah ini ada gioknya. Tapi itu cuma giok kualitas terendah. Nilainya tidak banyak. Yang ini tidak buruk. Ada jenis giok es berukuran sedang. Ini kategori menengah hingga atas. Kalau tidak retak, nilainya cuma jutaan. Yang ini cukup bagus. Ini jenis giok kaca. Meski ukurannya cuma kecil, untuk buat liontin kecil atau apa, harganya bisa sampai 1 miliar. Apa-apaan itu? Apa kau tahu taruhan batu? Cuma melihat dan bicara besar. Kau pikir punya sinar X atau apa? Yang ini jenis kaca berwarna lavender. Nilainya bisa 100 miliar. Vina, bahan batu mentah ini aku menginginkan. Belikan untukku. Aku menginginkan. Belikan untukku. Bos, kau sungguh mau taruhan ini? Peluang untuk batu mentah seperti ini lebih kecil dari menang lotre. Itu tidak penting. Cuma 200 ribu. Anggap saja main-main. Baiklah. Semoga kau sukses. Semoga kau sukses. Ini bawalah. Hati-hati di jalan. Bos, batu ini. Katakan, jenis kaca berwarna lavender. Berapa harganya? Bos, sudah lama aku tidak melihat itu. Nilai warna lavender tidak jauh rendah dari hijau kerajaan. Sebut saja berapa harganya. Sulit untuk harga pastinya. Tapi, aku pernah lihat perhiasan dari giok kaca warna lavender. Beratnya sekitar 200 gram dan bernilai 100 miliar. Batu yang ada di tanganmu ini bernilai 100 miliar. Bos, maksudmu itu batu ini jenis kaca warna lavender? Aku melihatnya sendiri, tidak mungkin palsu kan? Meski keluarga Yolt ini cuma menjual barang yang cacat. Ayo, kita lihat yang berlubang. Iya, ini pasti bagus. Iya. Tuan Muda Yuda, kau sungguh mau buka batu mentah ini? Aku sudah lama mengamati batu ini. Aku rasa dalamnya bagus. Lihatlah, warna ini meresap hingga ke dalam batu. Mungkin warna hijau kerajaan.
Tuan Muda Yuda sangat hebat. Untuk sebuah barang yang nilainya 15 miliar, kau membukanya sendiri. Kita bisa memperluas ilmu bersamamu. Tentu saja, Tuan Muda Yuda masih sangat muda. Hah? Potong sekarang juga. Hati-hati, seluruh bagian hijau kerajaan ini yang kuinginkan untuk perhiasan Lani. Yuda, terima kasih. Bos, Yuda sepertinya dapat hijau kerajaan. Apa kita tidak melihat? Chandra, Vina, kalian kesini cari rongsokan. Berapa harganya? 200.000. 200.000? Oke, kuberikan gratis untukmu. Benarkah? Kau mau memberiku batu mentah ini? Iya. Kenapa kita tidak buat kesepakatan? Aku takut kau menyesal. Chandra, berhenti bikin malu diri sendiri. Jangan bilang kau tidak punya 200.000. Kau benar mau kesepakatan? Baiklah, karena Chandra yang minta, bagaimana mungkin tidak kuberikan? Bagaimanapun, bahkan seorang pengemis minta sesuatu padaku, akan tetap kuberikan. Bos, dia menghinamu. Tidak apa, akan ada saatnya dia menangis. Terima kasih Tuan Muda Yuda. Nanti potong batu ini. Aku mau keliling toko lain. Oke, bos. Batu jelek ini harganya 15 juta. Batu jelek ini harganya 15 juta. Tidak berguna. Kau pasti tidak mengerti. Orang sepertimu lebih baik cari batu mentah yang harganya beberapa ribu saja. Bahan seperti ini bukan kelasmu. Yuda, kau jangan so hebat di depanku. Kau lupa bagaimana kau memanggilku kakek saat lelang dulu. Aku tidak akan sebodoh dirimu. Menghabiskan 15 juta cuma untuk membeli sampah yang tidak ada isinya. Jaga bicaramu. Apa kau paham tentang batu giok mentah? Ha? Beraninya kau bilang batu ini sampah. Aku rasa kau cuma iri denganku, betul kan? Sudah. Chandra, sayang sekali. Aku tidak akan jual batu ini kepadamu. Nanti aku potong sendiri saja. Jangan sampai kau kaget lihat hasilnya. Oke, aku tunggu dan lihat saja. Kawasan lapak batu yang sudah dibuka bagiannya memang kualitasnya jauh lebih bagus. Bos, apa kau tertarik sama batu ini? Iya. Bos, lebih baik kau lihat yang lain saja. Batu ini sudah ada di sini selama 3 tahun. Banyak ahli giok sudah memeriksanya. Dan kesimpulannya sama. Warna tidak meresap masuk tapi retakan sudah menjalar ke seluruh bagian. Di dalamnya kemungkinan besar penuh retakan. Bos, semoga beruntung. Harga asli dari batu ini 20 juta. Sekarang cuma 5 juta. Kau beli ini tidak akan rugi. Diamlah. Siapapun yang beli batu ini pasti orang bodoh. Kau bilang siapa yang bodoh? Bukan begitu, bos. Bukan begitu maksudku. Aku cuma bicara apa adanya. Tidak apa. Kali ini aku mau jadi orang bodoh. Bawa batu ini ke mesin pemotong. Potong seperti ini. Tepat ikut garis ini. Oke. Kau sungguh beli? Tentu saja. Lani, kau tenang saja. Pilihan batuku tidak mungkin salah. Kalau berhasil bawa giok kualitas terbaik, kita rayakan hari ini. Benarkah? Tentu saja. Oke. Pandangan Chandra ini memang sangat aneh. Apa batu ini benar-benar buruk? Meskipun harganya ditentukan 5 juta, batu ini sebenarnya cuma sampah. Ahli penilai dari keluarga Yot sudah memverifikasinya. Tidak ada yang suka. Kalau dia mau menghabiskan uang, biarkan saja. Aku hanya tidak mengerti.
Bagaimana bisa dia mendekati Vina? Vina malah memintanya pilih batu giok. Benar-benar keputusan yang bodoh. Sepertinya mulai sekarang aku akan sering ke perhiasan naga langit. Sampai jumpa lagi, bos. Yo, sudah selesai memilih? Tidak mau ambil lagi? Tidak perlu. Kalau aku ambil lagi, aku takut kau tidak kuat menahan kaget. Ini sudah cukup untuk kebutuhan perhiasan naga langit. Apa? Vina, benar ini orang yang kau undang? Apa kau sudah gila? Kau mau menghancurkan perhiasan naga langit? Bukan urusanmu. Sebenarnya kalau aku mau, aku bisa membantumu. Aku akan membiarkan bosku memilihkan barang. Jangankan 5 juta. Bahkan 50 juta, 500 juta atau jual seluruh perhiasan naga langit sekalipun selama Chandra bilang beli, aku akan langsung beli. Kau tidak berhak ikut campur. Kau? Jangan pedulikan dia. Dia cuma bisa bersandar kepada wanita. Linda, apa yang kau katakan? Berani ulangi sekali lagi, jangan salahkan aku merobek mulutmu. Apa yang salah dengan ucapanku? Dia memang orang tidak berguna. Dia mendekatimu cuma untuk menjilat dan mencari keuntungan. Kau... Bos. Jangan pedulikan mereka. Lihat, batu senilai 15 juta mau dipotong. Minggirlah. Bos, kalau mereka sungguh dapat giok kualitas terbaik, perhiasan naga langit kita akan kena masalah. Grup Johan akan jadi terkenal dan merebut pelanggan kita. Tidak mungkin. Kau lihatlah, wajah mereka yang suram. Jelas tidak akan bisa bawa giok berkualitas tinggi. Bos, kau juga bisa membaca wajah orang. Sedikit saja. Pokoknya mereka pasti sial. Berbeda denganmu. Hari ini kau untung besar. Jangan-jangan benar giok berkualitas tinggi. Apa? Wah, ternyata begitu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana? Retakannya sangat dalam. Astaga. Retakannya tembus seluruh bagian. Daging batu tidak meresap sama sekali. Bahkan warnanya pun hilang. Bagian yang tadinya bernilai 10 juta. Setelah dipotong, nilainya bahkan tidak sampai 1 juta. Benar-benar rugi besar. Benar. Tamatlah, tamat. Batu sampah apa ini? Hasilnya buruk begini. Kalian pasti sampai bangkrut total kan? Yuda, Lani. Kasihan sekali kalian berdua. Vina, jangan sombong dulu. Sekarang potong batumu. Betul. Coba potong juga. Batu kalian siapa tahu hasilnya lebih jelek daripada milik Yuda. Walaupun punya aku hasilnya sampah, aku masih lebih baik daripada kalian orang-orang bodoh yang menghabiskan 15 juta. Kurang ajar. Cukup bicara omong kosong. Cepat potong saja. Potong satu persatu saja. Takutnya Tuan Muda Yuda ini tidak kuat menahan kaget. Ayo. Wah, ini giok ungu violet. Keren. Luar biasa. Ini luar biasa. Astaga, lihat itu, coba lihat. Nilainya setidaknya puluhan juta. Wah, untung besar itu kali ini. Iya, untung besar. Berapa harga giok ungu jenis kaca sekarang? Mencapai 100 juta. Berarti batu yang kau pegang ini bernilai 100 juta. Bos, kau sungguh bisa menebak isi giok di balik batu? Aku sudah bilang, aku tidak pernah berbohong. Bos, maafkan aku. Sebelumnya aku tidak percaya kau. Sekarang aku percaya. Aduh,
Ngomong-ngomong, batu mentah ini justru hadiah gratis dari Tuan Muda Yuda. Wah, berikan saja ke orang lain. Enak saja kenapa dikasih. Iya, harusnya tidak usah ya. 100 juta lagi. Dapat untung. Dapat untung. Kenapa bisa begini? Batu yang dibeli seharga 15 juta cuma jadi sampah. Sedangkan batu yang dianggap remeh oleh pilihan Chandra malah menghasilkan giok ungu bernilai ratusan juta. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Muda Yuda. Kali ini kau sangat membantu perhiasan naga langit. Terima kasih. Tidak mungkin. Lani, kau menjalin pertunangan dengan Yuda, bahkan mendirikan aliansi untuk melawan kami. Bertujuan untuk menekan perhiasan naga langit, kan? Sayangnya, rencana kalian dibongkar oleh bos kami. Chandra, lagi-lagi kau. Kenapa kau selalu menentangku? Lani, apa kau pernah berpikir kalau kau dulu tidak menjebakku, orang yang tertawa puas di sini sekarang ini adalah kau? Yuda, sampai mau muntah darah. Aku masih ada satu batu lagi yang belum dipotong. Kalau kau tahu apa isi batu ini, kau pasti pingsan karena marah. Chandra, aku tidak percaya keberuntunganmu terus berlanjut. Aku yakin batu itu tidak akan menghasilkan giok kualitas terbaik. Kepercayaanmu tidaklah penting. Yang penting itu, aku bilang ada giok bagus, maka akan ada di dalamnya. Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Taruhannya giok yang baru saja kau potong tadi. Kau cuma orang yang tidak berguna. Apa yang bisa kau lakukan? Aku bisa lakukan banyak hal. Sebaliknya kau, jangan salah paham. Meskipun kau pewaris keluarga Yol, kau tidak punya barang bernilai setara untuk dijadikan taruhan. Benar sekali. Giok ungu berkualitas tinggi punya bos kami bernilai 100 juta. Apa yang mau kau jadikan taruhan? Bertaruh sama dia. Kalau kita menang, kita dapat giok senilai 100 juta. Kalau kalah, semua kerugian kali ini dihapuskan. Begitu juga dengan kekalahan kita saat lelang dulu. Chandra, benar mau bertaruh? Batu seharga 5 juta ini sudah diperiksa banyak ahli penilai keluarga Yol. Ini jelas batu tidak bernilai. Bertaruh? Tentu saja. Asalkan kau bisa menyiapkan taruhan yang setara. Oke, kau tunggu saja. Aku akan menelpon orang tua di keluarga Yol. Silakan. Chandra, keluarga Yot sudah setuju. Kami akan mempertaruhkan tambang giok yang baru digali. Tambang ini bernilai persis 100 juta. Nah, ini baru setara. Benar kalau begini. Kau yakin? Aku tahu tambang giok itu salah satu yang terbesar di provinsi Haina. Nilainya pasti lebih dari 100 juta. Artinya kalau kita mendapatkannya, kita tidak akan kekurangan bahan baku lagi. Oke, kami terima taruhannya. Wah, mereka benar-benar menerima. Terima? Baik. Tidak boleh ingkar janji. Tunggu sebentar. Biarkan aku berpikir lagi. Tidak berguna, apa kau takut bertaruh? Siapa yang takut? Ayo tanda tangan di kontraknya, ayo. Bos, jangan tanda tangan. Vina, jangan ganggu urusanku. Kontraknya bawa sini. Kalau batu mentah terakhir ini tidak menghasilkan giok kualitas unggul bernilai di atas 50 juta, maka keluarga Yolt menang. Giok ungu yang sudah didapat sebelumnya akan jadi milik keluarga Yolt sepenuhnya. Benar. Sebaliknya kalau berhasil dapat giok unggul bernilai di atas 50 juta, tambang giok milik keluarga Yolt, maka akan menjadi milik dari perhiasan naga langit. Betul. Aduh, ayo cepat potong. Iya, ayo cepat, nih, cepat ayo potong, cepat. cepat potong. Chandra, aku mau lihat sampai kapan kau bisa tertawa. Hari ini aku akan membuatmu menyesal. Benarkah? Yuda, kau sudah kalah berkali-kali, tapi kau tidak mau belajar. Masih berani bertaruh denganku. Kau, potong saja. Aku akan membuatmu kalah dengan terpaksa.
Tidak Iya, mungkin dalam 8 isinya tahun giok tidak hijau pernah kerajaan. terlihat giok hijau, tidak mungkin bisa Ya, giok aku tidak hijau. percaya. Benar. Oh, ini astaga. Ini giok hijau raja kualitas tertinggi. Wah, giok hijau Giok hijau raja. raja. Luar biasa. Bos, kita kaya raya. Perhiasan naga langit akan bercahaya. Oh, nilainya setidaknya 1 miliar. Satu potong giok ini nilainya melebihi gabungan beberapa keluarga kaya. Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Benar-benar untung besar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Banyak ahli dari keluarga Yot sudah memeriksa batu ini dan bilang batu ini tidak bernilai. Bagaimana bisa nilainya mencapai 1 miliar? Ini membuktikan kalau orang-orang di keluarga Yot semuanya tidak kompeten. Kalian salah menganggap sampah sebagai barang berharga dan barang berharga sebagai sampah. Yuda, terima kasih banyak. Berkat keluarga Yot, perhiasan naga langit sekarang jauh lebih mudah untuk menekan grup Johan. Oh. Yuda! Ini yang namanya pria sejati. Mengerti tidak? Yuda! Yuda! Vina, suruh orang mengambil alih seluruh aset keluarga Yot. Oke, bos. Siapa pria ini ya? Berani sekali dia. Inilah wibawa seorang pemimpin. Bos, apa perlu mengerahkan separuh petugas keamanan perusahaan untuk menjagamu? Tidak perlu. Mereka belum tahu kalau aku pemilik perhiasan naga langit. Jadi tidak akan sengaja mengincarku. Bos, resepsionis menelpon. Lani mau menemuimu. Apa dia sudah tahu keluarga Yot jatuh dan sekarang mulai nekat? Suruh dia masuk. Chandra, ayo kita kerjasama jatuhkan Yuda. Kau pikir kau pantas? Aku punya bukti penyelundupan keluarga Yot. Selama ini Yuda hidup dari hasil penyelundupan dan pencucian uang. Semua buktinya ada di sini. Kalau kau mau bekerja sama denganku, aku akan membantumu menjatuhkannya. Lani, kau pikir cuma dengan bukti seperti ini kau bisa mengajakku kerjasama? Yuda sudah tidak berdaya. Keluarga Yot pun sudah hancur. Apa yang bisa kau jadikan syarat untuk negosiasi? Chandra, cukup. Pikirkan baik-baik. Meskipun keluarga Yot runtuh, grup Johan masih berdiri tegak. Kalau kau menolak kerjasama, grup Johan akan melakukan serangan balik besar-besaran. Saat itu perhiasan naga langit pun tidak akan bisa lolos begitu saja. Lani, kau ini terlalu polos. Berapa lama lagi kau pikir keluarga John bisa bertahan? Runtuhnya keluarga Yot baru permulaan. Selanjutnya, giliran keluarga Johan. Jadi kau sudah merencanakan ini? Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Lani, silahkan pergi. Ujian penerusku yang kedua sudah selesai. Apa aku tidak perlu lagi jadi pengawal Sienna? Tentu saja tidak. Tapi, bos besar baru saja mengirim pesan memintamu menemui dia setelah Fajar tiba. Sepertinya ujian ketiga akan diumumkan. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang. Kakek, aku sudah menyelesaikan ujian. Begitu matahari terbit, aku beritahu keluarga Sanjaya. Aku tidak mau lagi jadi pengawal mereka. Sayangnya itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ujian penerus ketigamu masih berkaitan dengan keluarga Sanjaya. Apa kali ini ujiannya? Aku menugaskanmu untuk buat harga saham grup Naga Langit naik 2 kali lipat dalam waktu 1 minggu. Apa? Naik 2 kali lipat dalam seminggu? Kalau hal itu mudah, mana mungkin namanya ujian? Kakek,
Ayo berdiskusi saja. Kurangi tingkat kesulitannya. Ya, boleh ya? Jangan coba-coba menakut-nakuti orang tua ini. Sekarang ini, kau punya uang tunai 600 juta di rekening. Dan juga, perusahaan perhiasan bernilai 100 miliar. Juga hubungan akrab dengan keluarga Sanjaya, tambang giok dari keluarga Yold. Kau sudah bukan orang biasa lagi. Mengendalikan pasar modal seharusnya tidak sulit bagimu. Aduh, ternyata kau sudah tahu semuanya. Vina, apa bukti pencucian uang keluarga Yot yang diberikan Lani masih ada? Masih ada, Bos. Bagus. Sekarang telepon Lani. Suruh dia untuk menyerahkan Yuda. Kupertimbangkan untuk menikah kembali. Menikah kembali? Benar. Nona Sienna, aku mau memintamu membantu melakukan akting. Halo, aku mau melapor. Grup Yol diduga melakukan penyelundupan. Aku akan kirim buktinya. Yuda, kali ini benar-benar tamat. Lani, pagi-pagi sudah bangun? Yuda, menjauhlah dariku. Lani, kita kan sebentar lagi akan menikah. Kenapa kau bersikap dingin begini? Siapa yang mau menikah denganmu? Yuda, keluarga Yol sudah hancur dan kau juga tamat. Apa maksudmu? Yuda, kau diduga melakukan penyelundupan dan pencucian uang. Aku sudah melaporkanmu. Melaporkanku? Memang apa buktinya? Lani, wanita murahan, kau mengkhianatiku. Lani! Bos, Yuda sudah ditangkap polisi. Lani baru saja menelpon dan mau menemuimu. Suruh dia masuk. Chandra, semua yang kau minta sudah kulakukan. Aku menyesal, benar-benar menyesal. Menyesal tentang apa? Aku menyesal pernah mengkhianatimu dan meninggalkanmu. Ayo kita menikah kembali ya. Ayo bersama lagi seperti dulu. Oke. Kita menikah kembali. Benarkah? Kalau begitu aku pulang berkemas dulu. Tunggu aku. Bos, aku khawatir Lani akan menjadi gila setelah tahu kebenarannya. Gila? Aku mau membuatnya benar-benar putus asa. Tamu terhormat, selamat datang semuanya. Mari kita saksikan bersama upacara pertunangan Tuan Chandra dan Nona Sienna. Chandra! Kau menipuku. Lani? Ini bukan tempat untukmu. Kau pernah berjanji akan menikah kembali denganku. Kenapa kau menipuku? Kau terlalu polos. Apa kau sungguh berpikir aku mau menikah kembali? Kau tidak ubahnya cuma pion dalam rencanaku.
Jangan menangis. Air matamu cuma bernilai 20 juta di mataku. Vina, kalau kau mau dimaafkan, bisa saja. Tanda tangani kontrak ini. Kau meminta aku menyerahkan 100% saham grup Johan padamu? Hal ini tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada jalan lain. Menjaga, bawa dia pergi. Kalau kau tidak membiarkanku hidup, aku akan bawa semua orang mati bersamaku. Aku tidak sengaja. Benar-benar tidak sengaja. Berani menyakiti Sienna. Kau cari mati. Bawa dia pergi. Aku tidak sengaja. Putriku. Sienna, kau jangan takut. Kau tidak apa-apa. Kak Chandra, kalau aku selamat, kau benar-benar akan menikah denganku. Iya, kau akan baik-baik saja. Tenanglah. Kakekku itu bos besar. Aku akan meminta padanya. Beri perawatan medis terbaik untukmu, ya? Panggil ambulans. Cepat panggil. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat. Sienna. Nona Sienna akan dirawat keluarga Sanjaya. Tuan Chandra tidak perlu khawatir. Apa maksudmu? Aku mau mewakili keluarga Sanjaya untuk mengenal Tuan Chandra lagi. Silahkan diminum. Terima kasih. Sama-sama. Langsung ke inti pembicaraannya. Oke. Aku harap pertunangan Tuan Chandra dan Sienna bukan sekedar formalitas, melainkan ikatan pernikahan yang resmi. Apa kau baru punya niat ini setelah tahu kakekku itu bos besar? Cuma dengan begitu, bisa menjelaskan kenapa hubungan Tuan Chandra begitu erat dengan grup Naga Langit. Aku setuju untuk menikah, tapi ada satu syarat. Aku mau keluarga Sanjaya sepenuhnya ada di bawah kendaliku. Tuan Chandra, kau bercanda. Meskipun keluarga Sanjaya dari ibu kota tidak sepopuler grup Naga Langit, kami bukanlah pihak yang mudah diatur. Syaratmu terlalu memaksa. Memaksa katamu. Di balik kemegahan keluarga Sanjaya, sebenarnya ada banyak masalah internal dan ancaman dari luar. Cuma masalah waktu sebelum keluarga ini hancur. Apa maksudmu? Di dalam keluarga ada banyak faksi yang saling bersaing, sementara dari luar juga banyak musuh kuat. Berapa lama kau bisa bertahan sendirian? Walaupun begitu, keluarga Sanjaya tidak akan mudah tunduk pada siapapun. Kalau Sienna menikah denganku, kau juga tidak setuju? Ucapanmu ini benar? Lani Olani, seumur hidupmu suka bermain dan perhitungan, tapi berakhir dengan kematian dan juga kehancuran total. Bos, setelah berita pertunangan besar kau dengan keluarga Sanjaya tersebar, pasar modal sangat optimis terhadap grup Naga Langit. Harga saham berhasil naik 2 kali lipat. Kami juga sudah kirim hadiah besar untuk keluarga Sanjaya dan mengundang keluarga kaya dari berbagai daerah untuk menghadiri pernikahan kau dan Nona Sienna. Bagus. Selamat, kau berhasil melewati ujian ketiga. Kau selangkah lebih dekat dengan posisi bos besar. Tidak perlu ucapan selamat. Aku akan menemui kakek. Aku sudah siap menghadapi ujian keempat. Baik,